A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati biha na'mal salihan libahsi rizqa minhu litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'lam ayyuhan nas fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian rutin Majelis Ta'lim Al-Latifi Yayasan Imam Malik bin Anas di Kecamatan Ranca Bungur, Desa Pasir Gauk, di Masjid Ibadur Rahman, yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dan selalu kita bersyukur pada Allah. Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu ada di manhaj yang benar, selalu berada di sirat yang benar. Karena dulu Rasul pernah membuat sebuah garis lurus. Kata sahabat, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta khututan. Summa khatta khututan an yamini wa an shimali. Summa qala hadhihi sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Nabi membuat sebuah garis yang lurus sambil berkata, inilah jalanku yang lurus, kebenaran tidak berbilang. Jangan kau ikuti jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabili, kalian akan berpecah belah. Ini arahan indah dari yang Rasul sampaikan kepada kita. Makanya kita berharap mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk menggapai kebaikan yang memang disyariatkan. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan masuk dan melanjutkan bahasan kita dari kitab Tauhid. Bab yang akan menjelaskan tentang babur riya. Ya, kita akan kembali membahas dari yang dibacakan pada kitab aslinya kemudian diterjemahkan. Fadhil. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, babun ma jaa fi riya. وقوله الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الكهف 110. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. Baik. Dijelaskan pada muqaddimah bahasan bab riya, penjelasan tentang riya ini, tentang firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110, di mana Allah mengatakan kul, ada perintah,
Sifat perintah ini lebih mengedepankan hal yang namanya wajib. Sehingga kalau ada perintah dalam Quran ini berkait dengan manusia yang imannya jelas. Ya, enggak semua manusia, karena butuh iman untuk mengiyakan sesuatu yang Allah perintahkan. Kalau tidak, kita akan melenceng dari syariat. Qul, katakan ya Muhammad, innama ana basyarum mislukum yuha. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kamu. Yuha, cuma aku dapat wahyu gitu lah. Jadi aku bukan kaleng-kaleng. Artinya khusus. Karena kalau kaleng-kaleng kan kelihatannya plat, padahal disenderin penyok, betul ya? Ya jangan terus kita bilang mentang-mentang Nabi Muhammad manusia biasa, mirip dong sama aneh. Enggak begitu bahasanya. Yuha, dia diberikan wahyu. Sehingga kalau yang namanya wahyu turun kepada makhluk yang bernama manusia, enggak sembarangan. Nabi dapat mukjizat, nah kita enggak dapat mukjizat. Kita dapat al-ma'unah, itu caranya dengan isti'anah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Suruh minta tolong dengan sabar dan sholat. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sesungguhnya sembahan kamu hanyalah sembahan yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa menginginkan berjumpa dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan enggak boleh berbuat syirik kepada Rabb yang menciptakannya dengan sesuatu pun. Iya, Allah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa apa yang diturunkan syariat kepada beliau ini standar manusia. Ya. Nabi diutus ke tengah-tengah manusia dan dia seorang manusia. Cuma memang pengkhususannya dapat wahyu, sehingga diberikanlah kekuatan Rasul 33 kekuatan laki-laki dewasa. Kalau kita cuma satu kekuatan, Nabi 33. Ya, makanya Nabi, waduh, udah kita nggak usah ceritain dah kelebihan beliau dah ya. Banyak hal-hal yang kita nggak miliki, beliau miliki. Nah, karena wahyu itu. Ketika wahyu turun, wahyu yang paling berat itu kan gemerincing lonceng. Paling berat, kata Abu Bakar, ketika turun wahyu itu, paha Nabi di atas pahaku. Itu merentak seakan-akan pecah pahaku ketika wahyu turun. Nabi ada di atas ontanya Qaswah. Ketika wahyu turun, menderum itu onta, perutnya nempel ke bumi. Saking beratnya Rasul. Jadi memang Masya Allah ini. Apa sih yang diwahyukan? Annama ilahukum ilahu wahid. Jadi sebenarnya kita bicara tauhid ini bicara sesuatu yang mendasar sekali loh. Karena kalau orang sudah betul tauhidnya, dia nggak berani melenceng dari yang namanya syariat. Bro, agama ini kan ittabi'u wa la tabtadi'u, betul? Agama ini kan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Agama ini jangan dibikin-bikin. Agama ini kan tinggal nyontoh, jangan dipermak. Emang muka. Jangan dimodif. Emang motor. Agama nggak bisa dimodif. Karena kita bicara syariat, bicara burhan, bicara qala Allah wa qala Rasul. Yang 14 abad yang lalu syariat, sampai kiamat juga syariat. Apalagi kita tahu Nabi Muhammad diutus ke kaum yang memang sebelum Nabi diutus kan nabinya Isa, betul? Orang apa itu? Nasara. Orang Nasara bernyanyi. Dan mereka semua bernyanyi, bukan tidak. Ini jarang dibahas nih. Kayaknya zaman Nabi sama zaman Nabi Isa kayak nggak nyambung-nyambung. Enak aja. Itu Salman Al-Farisi agamanya apa tuh? Nasrani. Abu Bakar jadi khalifah, banyak bangsanya yang non-muslim, Nasrani, Yahudi. Apalagi Umar, sampai Eropa kan, Eropa semua Nasrani. Cuma karena memang Nabi jelaskan syariat dengan surat yang dikirimkan kepada Heraklius, beliau tegas mengatakan, aslim
taslam aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Pede banget Rasul. Islamlah kamu wahai Heraklius, kamu akan selamat. Kalau kau masuk Islam, dua keuntunganmu, Islamnya dirimu, Islamnya bangsamu. Kenapa? Karena nggak akan pernah sama Islam dengan Nasrani. Ini syariat. Bahkan tegas Nabi mengatakan kepada Muaz, dan kita sudah bahas berkali-kali kita bahas. Kita mau nyontoh siapa kalau bukan Muaz bin Jabal? Dudung Marpawi. Bukan. Muaz bin Jabal dong. Ya Muaz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Tegas, kau akan datang ke negeri ahlul kitab. Negeri siapa? Negeri Nasrani, negerinya orang Yaman. Anak muda diutus ke negeri Yaman yang agamanya Nasrani. Kebayang tuh. Oh, saya sih kalau di Yaman, kalau nggak mirip-mirip sama orang Yaman nggak bisa, enak aja. Islam ya'lu wa la yu'la, bro. Islam warnai bukan diwarnai. Karena yang norong Islam original ini Allah langsung. Allah katakan dengan tegas, inna dina indallahil Islam. Bahkan kata Allah, wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu. Orang yang mencari agama selain daripada Islam yang dibawa sama Nabi, la yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima. Kalimat enggak diterima umum. Semua syariat tak berbekas. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia akan rugi di akhirat nanti. Kenapa dibilang rugi? Wujuhu yawma idzin khasirah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainil aniyah, laisa lakum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Dia akan memiliki wajah yang menunduk malu di hadapan Allah nanti. Amilatun nasibah. Di dunia dia beramal soleh, cuma Allah musnahkan kebaikannya. Kenapa? Karena amal solehnya made in dirinya. Sementara Islam tawarkan amal soleh ini urusannya ke Rasul. Ali Imran ayat 31, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Suruh ikutin Rasul. Semua syariat berkait dengan ibadah, tolong jangan pernah mencontoh kecuali beliau. Walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maksudnya begitu. Kalau orang Sunda bilang maksudnya begono. Jadi begitu tuh. Karena khawatirnya kau tanam mangga yang kau petik jeruk. Kalau caranya salah, tapi kalau caranya betul, yang kau tanam mangga, kau panen mangga di musim mangga. Jelas sekali. Agama ini jelas. Kalau caranya betul, gitulah. Nah, dasar tauhid inilah menjadi sebuah landasan utama yang dikatakan bahwa annama ilahukum ilahu wahid. Wahyu yang diturunkan berkait dengan sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Ilahun wahid, ilah yang satu, ilah yang esa, ilah yang dikatakan lam yalid wa lam yulad. Allah sudah bilang Allah lam yalid wa lam yulad. Allah enggak beranak dan enggak diberanakin. Tolong jangan ada toleransi dalam hal ini. Jangan pakai ikut-ikutan. Pakai Mary, gongsi, happy. Ya nanti ada melenceng, yang dirugiin kita sendiri. Kemudian dikatakan faman kana yarju liqa'a rabbih. Yarju itu berharap, barang siapa yang menginginkan berharap. Yarju liqa'a rabbih, berjumpa dengan Rabb yang menciptakannya. Yang dimaksud dia berjumpa dengan Allah di surga nanti. Allah enggak mengatakan wal ya'mal falyamal amalan salihah, suruh beramal soleh. Karena ada ayat lain yang menguatkan man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah janji dikasih kehidupan yang thayyibah. Thayyibah. Kenapa? Lian Allah thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Hayatan thayyibah di akhirat nanti. Kenapa dapat hayatan thayyibah? Di dunia thayyib. Di dunia thayyib. Kenapa dibilang thayyib? Dia beramal dengan amalan yang dicontohkan thayyib. Masya Allah. Falyamal amalan salihah wala yusrik biibadati rabbih ahada, dan dia tidak mungkin berbuat syirik
Wala yusrik bi'ibadati rabbih ahada, dengan Rabb yang menciptakannya dengan sesuatu pun. Karena yang namanya manusia ini memiliki iman yang naik turun. Kadang-kadang terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan. Oh, jangan main-main. Kelihatannya sih bertauhid, kajiannya rutin malam Selasa. Lewat kuburan merinding. Jangan. Kelihatannya kajian rutin tauhid dan kitab tauhid, masya Allah. Bajunya aja I love tauhid. Gantungan kuncinya welcome tauhid. Everything about tauhid lah pokoknya. Giliran lagi mau sedekah nunggu orang lewat dulu. Nggak ada yang lewat, yang masuk cuma 2.000, lecek lagi di pojokan dashboard. Giliran orang lewat baru yang lempengan dikit. Anak nyumbang nih. Orang nengok semua. Ria. Giliran sepi, ajan nggak niat. Kedengeran suara orang langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaf apa ho ya? Lebay sih, jadi bingung sendiri kaf apa ho ya. Ria tuh. Nggak ada orang ngaji kayak nggak niat. Kedengaran suara orang faman sampai tegas banget tuh ikhfa. Ria. Ria itu asal kata dari ro'a yaro, pengen dilihat. Aduh, kalau sudah bicara ibadah kita bicara ria, ini bahaya. Mana tauhidmu? Ibadahmu kan hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Yura'unan nas. Kalau telah melakukan ria, pengen dilihat sama orang, jangan. Sementara kita tahu rukun ibadah itu kan ikhlas untuk Allah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takutnya nih jadi remeng nih rukunnya. Karena yang namanya ibadah ini kan emang untuk Allah. Tolong kalau sudah bicara untuk Allah, kita nggak butuh contoh yang lain. Ya, cukup Allah sebagai rujukan dan Nabi sebagai amsal. Tanpa khilaf kita berkata, walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita nggak butuh contoh yang kaleng-kaleng dah bro. Ya, Rasul. Cukup Rasul sebagai amsal yang terbaik, yang menggaris sebuah garis yang lurus dan garis yang banyak sambil mengatakan jalanku cuma satu tak berbilang. Kalau Nabi sudah mengatakan kullu bid'ah dhalalah, jangan dipatahkan dengan perkataan manusia manapun. Karena ucapan beliau ucapan Allah. Ini orang sekarang dimodifikasi nih. Lawung tegas syariat disampaikan, ada aja ide yang enggak. Diadu pendapat kiai. Kata Rasul, Allah perintahkan wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadin. Iya sih Zat. Cuman kata Pak Kiai itu boleh Merry Christmas. Waduh. Kalah Nabi sama Kiai 2019. Jangan bro, ya kita megang syariat, cukup Nabi sebagai contoh sudah. Adapun orang yang melenceng jangan dibenci, doain Allah yahdi, semoga diberikan hidayah. Kali aja emang lagi turun iman. Ya kita nggak tahu, manusia kan imannya naik turun. Ketika turun doain biar dinaikin. Semoga Allah berikan hidayah gitu lah. Kemudian disampaikan dari Abu Hurairah berkait dengan ayat Al-Kahfi tadi, nyambung dengan bahasan hadis riwayat Imam Muslim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, namanya diskusi bro. Kalau hadis ada istilah qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, namanya hadis qudsi. Wahyu cuma bukan ayat. Ana aghna syuraka'i ani syirki. Man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktu wa syirkahu. Allah mengatakan ana aghna syuraka'i ani syirki. Ana aghna syuraka'i ani syirki. Aku ini sekutu yang enggak butuh disekutui. Jadi kalau kita sholat karena Allah, bukan Allah yang diuntungkan. Ya, Anda yang beruntung masih bisa sholat.
Jangan jadi sombongnya. Ini banyak orang jadi sombong gara-gara sholat. Ya sombong apa di masjid, dia sholat di masjid, keluar dari masjid dadanya membusung. Nggak jadi begitu dada lu bro. Ini kalau nggak ada sepi nih. Nggak ada anak sepi, dia laron kali ya. Jadi penuh. Ana agna syuraka, yani syirki. Allah yang mengatakan aku ini sekutu yang paling benci disekutui. Jadi kalau kamu bersekutu denganku, tolong jangan berpaling hati, karena ayatnya jelas, ud'uni astajib lakum. Kau minta langsung nih kepada aku saja, kan ku jawab. Artinya kalau kau mendua hati, takkan ku jawab. Ulama sepaham, berarti yang namanya ibadah ikhlas untuk Allah saja only, kan begitu. Nggak perlu yang lain. Dan kita memang nggak butuh yang lain. Kenapa? Karena wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Karena semua yang baik yang kalian inginkan adanya di sisi Allah. Dan yang adanya di sisi Allah itu kau dapatkan dengan mentaati Allah. Jadi tolong jangan bikin yang aneh-aneh. Ya, syariat sudah jelas. Kalau masih ada pembuatan yang aneh-aneh dalam bentuk syariat, sementara ayatnya ada, hadisnya ada, kau membuat sesuatu yang baru, hapus aja Al-Maidah ayat terakhir tuh yang turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina. Islam ad-dina, Islam tanpa embel-embel. Yang Islam 14 abad yang lalu zaman Rasul sampai Dajjal turun pun Islam. Tolong jangan dirubah. Dan memang agama ini nggak merubah, agama cuma mewarnai. Ustaz sering ngomong kan, antum punya penampilan style ya sendiri. Antum sekarang sudah ngaji, jangan berubah. Baru bikers, ente punya gaya sendiri kalau bawa motor, betul? Pakai jaket, atau pakai rompi, pakai celana jeans, antum tarik. Kajian. Pulang kajian jangan berubah. Siapa tuh? Pok. Tadi yang tadi narik motor pakai sarung. Jangan nyangkut. Jangan gara-gara kajian berubah. Jangan apa wur sampai kokonya berontok. Agama ini mewarnai bukan diwarnai. Antum nggak berubah, tetap style antum. Pak polisi ikut kajian, silakan dengan uniform polisi. Antum cuma terwarnai, jadi nggak isbal, sholat tepat waktunya, itu aja. Jangan berubah. Ya, jangan. Allah nggak pengen manusia berubah dengan syariat. Syariat mewarnai. Wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu. Kok bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk bersatu, Anda cuma diwarnai. Agama ini nggak merubah, agama cuma mewarnai. Itu yang diinginkan. Makanya Allah mengatakan, ana agna syurakai ani syirki. Aku ini sekutu yang paling benci disekutui. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktu syirkahu. Maka barang siapa nanti beramal dengan amalan, man amila amalan asyraka ma'i, di dalamnya ada kesyirikan bersamaku, ghairi dengan selainku, taraktu wa syirkahu, kan ku tinggalkan perbuatan dan kesyirikannya. Akhirnya hilang makna. Jujur ya, agama ini, Islam ini menginginkan orang yang melakukan syariat itu terwarnai. Anda kalau sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tolong deh jangan ikut-ikutan yang enggak. Karena syariat jelas, dia seorang muslim. Fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun alaikum illa bihaqil Islam. Tolong. Ini orang sudah bersyahadat dia seorang muslim, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dihujat, dicaci, dighibah, tidak boleh. Dia orang-orang yang tidak boleh diambil hartanya. Orang Islam nggak boleh dikorupsi. Ya. Kenapa? Karena memang terjaga, terlindungi hartanya. Fa inna dima'ahum wa amwalahum wa aradahum, kehormatan enggak boleh diinjak-injak. Anda sebagai rakyat, kalau presiden Anda seorang muslim, kebiasaan gibah via sosmed, tobat. Heran.
Kajian tauhid semangat kerjaan gibah presiden mulu. Gibah gubernur mulu. Pemimpin abis semua dikasak-kusukin. Kalau memang mau ngomong jihad, kita buka sunnah Rasul yang mengajarkan jihad. Wa dzirwatus sanami al jihadu fisabilillah. Karena kalau sudah bicara jihad kan puncaknya agama. Tolong, Nabi sudah mengatakan sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan fasik, membunuhnya kafir. Nggak tahu nabinya siapa nih Tat. Sholat rutin, kajian rutin, tapi kerjaan mencaci maki pemerintah, nggak paham. Waduh, galak banget. Ini kebiasaan buruk, nggak minum madu yang dimakan tahun begini. Ya, jadi kadang-kadang kita terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan. Ya Ustaz, logika aja Ustaz. Kalau kita nggak marah, dia mana paham Tat. Makanya anda marah jadi paham. Siapa ente? Hidayah urusan Allah. Bukan dengan cara emosi kita anggap Allah paham kita. Bukan. Ada cara yang diajarkan. Ya. Maka Allah mengatakan, tolong, man asraka man amila amalan asraka ma'ya fihi ghairi taraktu wa syirkahu. Efek buruknya kalau kamu ini berbuat sesuatu di dalamnya ada kesyirikan kepadaku dan dengan selainku, Allah yang mengatakan taraktu wa syirkahu. Ini yang paling kita nggak mau. Kutinggalkan kesyirikan yang dia lakukan dan perbuatannya. Orangnya ditinggalin. Akhirnya sholatnya cuma sekedar gugur kewajiban. Semua ibadah cuma sekedar gugur kewajiban. Lihat. Jadi apa ya? Kayak di An-Nisa ayat 115 itu yang sering kita bahas. Udah jelas syariatnya. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ayatnya begitu kan? Allah bilang, wa may yushakkikir rasula, orang yang bertolak belakang dengan Rasul. Dan Rasul yang dimaksud siapa? Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ba'dama tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda, petunjuk. Petunjuk apa? Qala Allah wa qala Rasul, syariat, halal jelas, haram jelas, antara halal haram syubhat. Dia malah pakai cara yang Nabi enggak ajarkan, sahabat enggak lakukan. Allah bilang nuwallihi ma tawalla, kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Terjadi pemalingan yang jauh, seakan-akan yang dia rasakan dalam bentuk ujian 2018, 2019, zaman Rasul nggak ada. Ya, banyak orang berpendapat seperti ini. Mendidik anak berantem mulu, orang tua bingung, datang ke orang pinter. Orang pinter dukun, kirain orang pinter, orang nggak ada dukun orang pinter, kita bilang orang pinter. Datang ke dukun minta air diwiritin. Pengen ngepret anak biar jadi orang baik. Kayak zaman Rasul nggak ada anak yang nggak baik, banyak. Lihat cara Rasul. Nabi bonceng tuh Mu'az di atas keledainya. Nabi bonceng sahabat di atas ontanya. Kalau dulu kan bicara kuda, bicara onta, bicara keledai. Kalau sekarang kan kendaraan, karena nggak mungkin dong kita kemana-mana naik keledai sama kuda sama onta. Nggak mungkin. Antum bicara belajar naik kuda boleh, tapi nggak usah kajian naik kuda. Mana bro, kajian dulu. Ya nggak usah gitu-gitu amat ya. Amat aja nggak gitu-gitu. Nggak usah ya. Kita bisa naik motor sambil jalan. Berarti kan kajian di motor boleh dong. Boleh. Tapi yang disampaikan yang Nabi ajarkan, mahakullah adal ibad, wa mahakul ibad Allah. Hei anak kecil, tahukah hak Allah pada diri seorang hamba atau hak hamba pada Allah? Lihat obrolannya. Kita ngobrol emang enggak. Beli sepatu di mana bro? Sepatu diomongin gitu. Di atas kendaraan juga kita bahas ilmu. Berhenti. Kok berhenti bro? Merah. Merah kan stop artinya. Gak ada tulisannya. Emang gak ada tulisannya stop. Ntar kalau udah kuning jalan pelan, hijau kencengan dikit kan enak. Kenapa memang? Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada pahalanya bro. Polisi bisa kita bohongin, Allah kagak. Oh iya betul juga. Kan asik. Masya Allah.
Jalanan macet nih, yang kanan lega nih, busway. Bukan motorway, busway. Jadi ada aturannya, dia tahu hukum. Nah kan asik nih. Orang kalau tahu syariat asik. Ya, bukan masalah cepat nyampe atau lama nyampe, bukan. Ini sepanjang jalan bisa sabar apa enggak atau bersyukur. Itu yang paling penting. Kan Ustaz sering bilang, Islam ini bukan masalah sakit atau sembuhnya, kaya atau miskinnya, bukan, sabar atau syukurnya. Itu yang penting. Kita kan nggak bisa pilih takdir. Siapa sih yang nggak pengen badai berlalu? Semua pengen. Cuma kata Islam, kalau ada badai bersabar, berlalu bersyukur. Itu yang penting. Penyebabnya diantisipasi. Namanya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Cegah yang buruk terjadi lebih utama ketimbang mengobati. Itu yang diinginkan. Masya Allah. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dikatakan, Rasul pernah bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Qala asirkul khafi yakumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin. Nah, kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dulu Nabi pernah bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi. Sudikah engkau, maukah engkau aku kabarkan tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan atas kalian, minal masihid dajjal, daripada al-masih ad-dajjal. Padahal dajjal turun fitnah terbesar. Cuma Nabi mengatakan, yakni akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Ada yang paling kutakutkan dan paling kukhawatirkan dalam diri umatku ini, dalam diri kalian, melebihi khawatirnya ketemu sama Dajjal. Kenapa? Karena kalian belum tentu ketemu sama Dajjal, tapi ini bisa kalian rasakan gitu loh. Ya tetap fitnah Dajjal lebih besar. Cuma kan kita nggak wallahu alam. Mungkin kita nggak merasakan, dan kemungkinan kita nggak merasakan. Makanya saya suka bilang, ikhwan, kita percaya saja kabar tentang Dajjal. Tapi antum jangan gampang panik dapat info tentang Dajjal berapa tahun lagi. Heran yang dibahas, ya Allah Ustaz, Dajjal mau turun nih Ustaz. Terus ini kayaknya kiamat berapa tahun lagi nih Ustaz. Astagfirullahaladzim. Lawang Nabi saja mengatakan al-sa'il a'lam minal mas'ul. Yang nanya lebih tahu ketimbang yang ditanya. Jibril aja nanya Rasul, Nabi jawabnya apa? Tawan ente Jibril. Nabi nggak tahu kapan kiamat. Ini ada ustadz bilang tahu kiamat berapa tahun lagi. Ajib gak? Kan bikin panik anak muda. Waduh ustadz, gimana ustadz mau kiamat? Mana Dajjal mau turun? Waduh. Ente yakin bro? Ya Allah alam ustadz. Daripada mikirin Dajjal, mendingan ente nikah zuat. Ya. Kau tercipta bukan buat nungguin kiamat sama Dajjal. Kau tercipta untuk beribadah. Karena kalau Dajjal turun pun ada syariat. Ada syariat. Bagaimana? Suruh baca Al-Kahfi kan? Kalau kamu sudah menikah, Dajjal turun, istrimu ikat. Loh kenapa istri saya diikat? Karena yang gampang tergoda Dajjal perempuan. Dajjal matanya satu, nggak ada bagus-bagusnya. Cuma tajir. Perempuan biarin dah, pice-pice dah, yang penting tajir gitu. Nanti akhir zaman begitu tuh. Nah, ya. Kebayang ya. Jadi orang kegoda sama Dajjal. Tapi memang bukan tugas kita nungguin Dajjal. Maka Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah kalian kuberi kabar tentang sesuatu yang aku khawatirkan melebihi khawatirku kalian berjumpa dengan Dajjal. Karena kayaknya nggak mungkin ketemu sama Dajjal kalian. Dan betul, sahabat nggak ada yang ketemu. Ya, kecuali Irbad bin Sariyah yang pernah menyaksikan, wallahu a'lam bishawab. Dan itu belum sampai Dajjal action gitu loh. Qalu, mereka mengatakan bala. Respon langsung, mau banget Rasul. Berarti antusias sahabat untuk mendengar sabda Rasul. Bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala asyirkul khafi, yakni syirik khafi. Syirik khafi ini syirik yang lembut,
yakumur rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazri rajulin. Yakni syirik khafi, syirik yang lembut adalah yakumur rajul fayusalli fayuzzinu salatahu, yuzayyinu salatahu, di mana dia membaguskan salatnya lima yara min nazari rajulin. Dia bagusin salatnya ketika orang lihat. Waktu orang nggak ngelihat, salatnya ngepot kayak capung minum. Assalamualaikum. Giliran orang lihat, Allah Akbar. Kita nih belakang, ya Allah, ini urusannya ruwet lama nih kalau imam begini nih. Merusak ibadah orang lain ya. Orang beribadah pengen dilihat orang. Bahkan sholat dibagusin karena dilihat orang. Ini syirik khauf ini. Kayaknya kita sholat isya dulu ya. Lanjutin pada isya nanti insyaallah ya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang Allah muliakan dunia dan akhirat, jamaah majlis taklim Al-Latifi yang mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan dalam bentuk ilmu yang bermanfaat. Para pemirsa dimanapun berada, baik para pendengar Radio Muslim Jakarta di 837 AM yang menyaksikan dan mendengarkan langsung kegiatan kita pada hari ini. Semoga Allah selalu jaga ukhuwah di antara kita untuk bisa menjadi anak bangsa yang memiliki karakter generasi Rabbani, generasi yang berpikir memberi ke negeri ini bukan mengambil, generasi yang siap mendakwahkan sunnah dengan cara-cara yang Rasulullah SAW ajarkan. Indonesia butuh generasi yang berpikir memberi bukan mengambil. Baiklah jamaah Allah muliakan, kita lanjutkan kajian kita. Dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasul pernah bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Qalu bala ya Rasulullah, qala asyirkul khafi yakumur rajul fayusalli fayuzinu salatahu lima yara min nazri rajulin. Iya, bahwa Rasul pernah mengatakan tentang sesuatu yang beliau khawatirkan melebihi khawatirnya umat ini bertemu dengan Masih Dajjal. Ya, karena kita nggak tahu kapan Masih Dajjal. Tapi kalau syirik khafi ini kan kapan aja bisa. Kata Nabi, asyirkul khafi, syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Bahkan Abu Bakar sahabat Nabi pun nyaris nggak paham ini. Karena Abu Bakar pernah mengatakan, alaisya syirik anak buddha min dunillah. Bukankah syirik selain daripada kita menyembah selain Allah? Kata Nabi, sakilat ka ummak ya Abu Bakar. Rugi ibu ente punya ente kalau begitu. Syirkul akbar akhfa min dabibin namlah. Syirik khafi ini syirik yang lebih lembut daripada langkah semut hitam di malam yang hitam di atas batu yang hitam. Kebayang gak sih bro? Rasul tuh khawatir banget loh. Karena kalau sampai ibadah sudah terkontaminasi dengan syirik, walaupun syirik khafi, akan menghilangkan makna dari ibadah tersebut. Tujuannya apa? Ibadah ini kan membuat si pelakunya jadi baik. Iya, Allah yang bilang kullu amal ibni Adam lahu. Kullu amal ibni Adam lahu, semua ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Jadi kita ini jadi baik karena beribadah mencontoh Rasul gitu loh. Makanya in kuntum tuhibbunallah, kalau sudah pakai bahasa cinta dalam ibadah kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi. Karena kalau kamu melenceng sedikit saja, nuwallihi ma tawalla, kan kupalingkan kalian sejauh mungkin. Itu yang kita khawatirkan. Jadi kita kalau sudah bicara dakwah, tolong jangan ada modifikasi gitu loh. Kalau bicara style gaya, kembali ke antum. Orang Jawa ceramah pakai batik, silakan, gak ada masalah. Yang penting bajunya jangan gambar merak lagi kukuruyuk gitu loh. Makhluk lain bab dah. Ya. Orang Jawa ya pakai batik. Orang Arab pakai batik, bingung orang ntar ya. Tiap orang punya gaya lah, ya gak ada masalah. Cuma kan kalau sudah bicara syariat ya, antum kalau antum buka bab libas, bajunya Nabi sama bajunya Abu Bakar beda. Bajunya Abu Bakar sama Umar sama Utsman sama Ali beda. Nggak ada sahabat pakai seragam.
Kita emang mau foto bareng, gitu ya. Ya bukan berarti nggak boleh pakai seragam, ya nggak apa-apa juga kali ya. Jangan jadi hakim buat penampilan orang. Yang penting kan kalau perempuan tidak boleh tampak kecuali muka dan telapak tangan. Jangan ariat, jangan kasiat ariat, jangan pakai baju tapi telanjang gitu loh. Kalau laki-laki kulu izarin tahta qadamain anaru ahakubi. Setiap kain yang ada di bawah mata kaki neraka lebih berhak, gitu aja. Ya, jadi syariat ini asik, masya Allah. Masyita ya, itu terserah anda gitu loh. Iya. Taib, kita lanjutkan pada fawaid. Ya, faidahnya silakan, Mas. Assalamualaikum ilaikum. Qala al-mu'allif rahimahullah fihi masail. Al-ula tafsir ayatil kahfi. Tsaniyah al-amru al-'azim fi radd al-'amal as-salih idza dakhala shay'un li ghairi Allah. Al-thalithah ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال البناء. الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. السادسة فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن yuzayyinuha lima yara min nazari rajulin ilaihi. Baik. Iya. Dijelaskan ada 6 kandungan pada bab ini, ada 6 faidah. Yang pertama, kandungan yang berkaitan tentang tafsir surat Al-Kahfi tadi menjadi rujukan para ulama untuk mengingatkan bahwa ayat ini menandakan ada syirik yang membuat si pelakunya tidak keluar dari Islam. Jadi jangan juga gampang kita mengatakan dia ini kafir. Ya, level syiriknya apa dulu? Sama seperti orang yang berbuat kufur, ada kufrun duna kufrin, yakni kufur nikmat. Dan kita nggak bisa menjadi hakim buat kekufuran seseorang sebelum kita tahu itu. Nah, tafsir ini menjelaskan bahwa Allah berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Gitulah. Ayat ini ayat yang menjelaskan bahwa Allah kabarkan Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kalian, cuma dapat wahyu. Jadi syariat yang beliau lakukan, kalian mampu melakukannya juga. Karena tidak ada kezaliman dalam syariat. Jangan bilang mengatakan dia si enak Rasul. Enggak begitu bahasanya. Kan udah dibilang sorga dimasuki dengan jadi Rasul. Ya, iya. Kita nggak mungkin jadi Rasul, tapi jadi sahabat pun nggak mungkin. Jadi tabi'in, jadi tabi'ut, jadi ulama. Bro, sorga ini milik Allah. Ada orang yang belum sempat tobat, mati di tengah jalan jadi penghuni sorga. Ada orang yang menjual diri seumur hidup, bertobat, kemudian semua seekor anjing yang mau menerima kebaikan dengan meminum pada sepatu kulitnya, pun sorga. Anda jangan menganggap sorga punya Anda. Kalau ada orang tersesat, jangan terus dibuat dia nggak kembali, jangan. Dirangkul. Ada amar ma'ruf nahil mungkar, perintahkan yang baik, cegah yang buruk. Tapi ingat, hidayah ini jobnya Allah, bukan job Anda gitu loh. Jangan gara-gara Anda menyampaikan dakwah dengan bahasa Anda, orang makin kabur, jangan. Sorga ini milik Allah. Tugas kita membuat orang semangat dalam beragama, tapi tidak melenceng dari agama gitu loh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kan begitu bahasanya. Karena orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah ini akan diberikan sorga sama Allah. Bisa gak kita menjadi bagian kesungguhan orang dalam beribadah? Itu yang paling penting. Ya, kita kasih semangat orang, jangan didownin. Harus, tapi diingatkan. Kalau melenceng diingatkan, karena biar bagaimana kebaikan hanya milik Allah, dan Allah baik cuma nerima yang baik, gitu ya. Taib. Kemudian di kandungan yang kedua dijelaskan bahwa perkara besar yaitu amal soleh akan ditolak bila bercampur atau tercampuri oleh tujuan sesuatu selain mencari keridhaan Allah. Nah, karena Allah mengatakan ana agna syurakai ani syirki.
Aku ini sekutu yang paling benci disekutui. Yang tahu cara bersekutu dengan Allah itu Rasul. Tolong antum kalau sudah bicara ibadah, bicara jihad, bicara dakwah, bicara contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya nggak mungkin lah antum pakai motor Yamaha, panduannya motor Honda, kacau urusannya. Lawang Anda pakai mobil Mercy kok panduannya Toyota, berantakan bro. Jangan. Kalau memang Allah sudah mengatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, tolong jangan ada yang dicontoh kecuali Rasul. Ya. Bahkan beliau mengatakan taraktukum mistal bayda lailukum kan naharikum. Taraktukum mistal bayda lailukum kan naharikum. Hai umat, kutinggalkan kalian putih bak cangkang telur yang malamnya lebih terang daripada siangnya. Bayanatil hukum telah dijabarkan. Jangankan cara ibadah, cara dakwah, cara muamalah, afwan, cara cebok pun diajarkan. Antum tidak boleh cebok pakai tangan kanan, betul? Antum masuk WC kaki kiri, keluar kanan dulu, betul? Sebut satu agama di dunia yang mengajarkan itu, tidak ada. Islam doang. Apalagi cara ibadah. Makanya fattabiuni, bukan wattabiuni, fattabiuni, langsung contoh aku gitu loh. Karena kalau kamu contoh yang lain, garis yang banyak ini, ya fatafarraqu bikum an sabili, kalian akan berpecah belah. Akan berpecah belah kalian. Tawarannya cuma satu, inna dina indallahil Islam, enggak beragam. Karena wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu. Karena kalau kau cari syariat selain daripada Islam, la yuqbala minhu, bakal ditolak. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia bakal rugi. Kapan dikatakan tertolak? Ketika tak bercontoh kepada Rasul, tak bercontoh kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong jangan katakan bagus tanpa contoh, jangan. Ya. Waduh, kacau ini urusannya. Ya, apalagi kita memegang buntut sapi, mengikuti sesuatu yang tak jelas mau kemana. Sayang umur. Emang umur kita berapa kali pemilu lagi? Masya Allah. Kita sia-siakan mencontoh yang tidak jelas, janganlah ya. Tayyib. Jadi perkara besar. Karena Allah yang mengatakan ana agna syurakai ani syirki. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktu asyirkahu. Kalau sampai terkontaminasi dengan kesyirikan, sampai levelnya syirik terkecil yang namanya khafi pun, taraktu asyirkahu. Kutinggalkan perbuatan dan kutinggalkan kesyirikannya dan orang yang melakukannya. Akhirnya cuma sekedar gugur kewajiban, kelihatannya selesai ibadah, cuma nggak ada bekas ibadahnya. Tayyib. Yang ketiga, hal yang menyebabkan suatu amalan ditolak adalah karena Allah Maha Kaya. Ya, jadi kalau sampai Allah tolak amal seseorang karena dia meminta kepada selain Allah. Jadi ketahuilah, ketika Allah firmankan dalam hadits qudsi, kullu amal ibni adam lahu, setiap ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya. Saking Allah nggak butuh amalan kita, kita yang butuh Allah. Kenapa? Li'annahu aghna, karena Allah Maha Kaya. Li'annahu ghani. Ya. Allah nggak peduli kau sedekah 100 rupiah atau 100 juta atau 1 miliar, nggak peduli. Innamal a'malu binniyat. Buat Allah tergantung niatmu. Buat Allah tergantung niatmu. Ya, jadi jangan jadi melas si miskin cuma 100 rupiah, si kaya 100 juta jadi sombong. Jangan. Allah nggak peduli. Yang penting niatmu. Gitu loh. Karena Allah bisa batalkan. Ya, wajar saja dia kaya 100 juta. Ya normal lah si miskin udah bagus bisa ngasih 100 rupiah. Ya, makanya ketika ada orang berkata, ya Rasulullah, orang kaya mendahului kami. Kami puasa, mereka puasa, giliran mereka sedekah, kami tidak mampu. Kami kalah sama mereka. Kata Nabi apa? Bukankah setiap tahmid, tahlil, tasbih yang kau bacakan sedekah? Bash fi bud'i ahadikum sadaqah. Bahkan kau datangi yang hak istrimu, suamimu, sedekah dia lainnya. Masya Allah.
Ya, jangan suka suuzon sama Allah, karena Allah Maha Kaya. Tugas kita hanya ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dulu terjadi perang di zaman Rasul, Nabi pengen orang itu bersedekah ketika mau berperang bersama Rasul. Saking miskinnya sahabat zaman paceklik, nggak ada yang mampu bersedekah lebih. Sampai ada yang datang ke Rasul, ya, memberikan sebutir korma, karena cuma sebutir korma yang dia miliki. Tapi ketika subuh Nabi ceramah di atas mimbar sambil berkata, semalam siapa yang bersedekah? Semalam siapa yang bersedekah? 3 kali beliau bilang, semalam siapa yang bersedekah? Kemudian beliau mengatakan, Jibril berkata kepadaku, semalam ada seseorang yang bersedekah. Dia berkata kepada Allah, tak ada yang dia miliki. Dia katakan, ya Allah, ku gadaikan harga diriku untuk sedekah bersama Rasul. Masya Allah. Saking miskinnya sahabat. Nabi mengatakan, Allah terima sedekahmu. Masya Allah. Saking miskinnya mereka. Tapi lihat cara Allah. Kenapa? Surga milik Allah. Ini yang pentingnya. Yang keempat, ya, sebab lain bahwa Allah adalah sekutu yang terbaik. Iyalah, karena toh pada akhirnya nanti Allah ini yang akan memberi balasan, bukan yang lain. Di akhirat nanti kalau orang yang berbuat riya, Allah perintahkan suruh datang ke orang yang kamu riya untuknya, minta sama dia, dan dia nggak mau memberikan sesuatu, sementara Allah yang mampu memberi. Makanya tolong tauhidkan Allah dengan cara yang betul, sehingga semua niat kita itu betul-betul ikhlas hanya untuk Allah. Kalau tidak, Allah yang mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka enggak diperintahkan kecuali mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Yang kelima, kekhawatiran Nabi terhadap para sahabat dari perbuatan riya. Kalau sahabat yang banyak dipastikan surga saja Nabi khawatir riya, apalagi kita. Ya, kebayang ya, Nabi khawatir sahabat yang udah dijamin surga terjebak dalam riya, apalagi kita. Makanya tolong, saya sering bilang pakai bahasa ala-zifi bro, hidup ini apa adanya, ya, jangan pengen dilihat orang. Kalamun la yantahi, omongan orang gak ada selesainya. Kita menyampaikan dakwah ini lillah, karena Allah, bukan pengen dilihat. Makin kita ikhlas, makin gampang orang paham. Nanti antum praktekin, ngomong sama orang tua, sama keluarga, ketika ku anfusakum wa ahlikum nara, tolong jangan pengen dipandang orang. Ya, sampaikan saja walau sejumlah, makin ikhlas makin gampang dipahami. Ya. Balighu ani walau ayah, sampaikan dariku walaupun sejumlah. Karena cukup contoh Rasul sudah cukup. Beliau ajarkan semuanya, sampai cara buang hajat pun diajarkan. Kita mau bikin yang baru? Enggak, Sat, masalahnya zaman Rasul beda sama zaman kita, Sat. Waduh. Mungkin beda albumnya kali ya, tapi kan kenyataannya mirip. Kalau dulu mungkin ada orang benci sama Nabi samping Ka'bah, sekarang orang benci sama dai samping masjid. Ya bedanya di situ doang. Judulnya kan benci. Kalau dulu orang sholat sama Nabi di Haramain, sekarang ya di surau masing-masing. Begitu aja mungkin. Tapi kan judulnya sama, sholat. Kalau Nabi mengatakan afdalu sholatul mar'i fi baiti ilal maktubah, sebaik-baik sholat seseorang itu di rumah, kecuali yang wajib di masjid, itu berlaku di semua masjid. Betul. Ya, dulu mungkin Haramain, sekarang semua masjid. Maka sering Ustadz bilang, yuk hilangkan orang-orang yang punya karakter LGBT. Caranya bagaimana? Laki-laki sholat di masjid supaya soleh, di rumah kan soleha. Yuk hindari kebiasaan buruk anak ini jadi narkoba. Kenapa? Karena punya orientasi hidup menerima. Islam tawarkan bahwa al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tujuannya apa? Supaya jauh dari narkoba. Dan kebanyakan orang yang terjebak dalam narkoba karena biasa menerima, bukan memberi. Latih anak sejak kecil memberi, bukan menerima. Kalau tradisi ini dibiasakan, Masya Allah. Lihat cara Islam, ya, akhlak dan adab yang dikedepankan. Karena kalau enggak, sahabat saya dikhawatirkan, apalagi kita. Yang terakhir, yang keenam, dan kita berdialog setelah ini,
Nabi menafsirkan kata riya, yaitu bila seseorang mendirikan sholat dengan ikhlas karena Allah, akan tetapi kemudian dia menghiasi atau membaguskan sholatnya disebabkan ada orang lain yang menyaksikannya. Ya berarti wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah gitu loh. Ada yang mencintai Allah sama dengan mencintai selain Allah. Nah, Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman lebih cinta ke Allah ketimbang yang lainnya. Imam aja imam kadang-kadang bisa terjebak dalam riya. Saya belaman-laman saya sholat di Haramain, di belakang para imam di Mekah, di Madinah. Saya nggak pernah dengar ada imam yang suaranya saling mirip, nggak ada. Imam ini, imam itu suaranya masing-masing beda. Kalau di Indonesia mirip semua. Orang disibukin sama lagu, direkam lagi, action ngaji. Jangan, nanti Quran nggak sampai. Bukan begitu bahasa Quran. Ratil Quran tartila, dibaca dengan tartil ini kan kalau bahasa sahabat, bukan cuma tajwidnya yang bagus, tapi 5 ayat terjemahkan, 5 ayat terjemahkan. Tujuannya apa? Quran hudan, petunjuk, kau tertunjuki dengannya. Bukan disibukkan dengan taghni, dengan lagu-lagunya. Perlu banyak nih orangnya yang kadang-kadang kalau kita nggak paham dasar, terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan. Ya, sama Ustadz bilang dengan tegas, sampai kapanpun tidak ada yang namanya musik Islami, sampai kapanpun. Nabi diutus ke tengah masyarakat yang suka musik. Ya, orang-orang Yaman, Mu'az diutus ke negeri Yaman. Negeri Yaman negerinya Ahlul Kitab, negeri orang Nasrani, suka musik semua. Tapi syairnya bagus. Dan adakah syair yang melebihi bagusnya Quran dan Sunnah yang diturunkan di tengah-tengah zaman syair? Betul? Kalau seandainya boleh, Abu Musa itu suaranya min mazamiri Ali Daud, seperti keluarga Daud. Kalau Daud sudah bernyanyi, burung kan berkicau, saking indahnya suara Daud. Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, mereka nggak ada yang terwarnai oleh Nasrani. Lihat, Mus'ab bin Umair, Masya Allah, suaranya indah, tapi nggak pernah bawa-bawa gitar ke Madinah. Jreng kul huwallah, jreng kul huwallah. Abu Hurairah, qala Rasul, tengen-tengen, enggak ada. Jangan diadon, jangan, ya Allah, nanti Allah marah. Ya. Nah, buat yang masih suka sama musik, banyak istighfar. Ya. Caranya bagaimana? Banyak hafalin Quran, nanti musik hilang sendiri. Nah, kita nggak bisa ngelarang orang main musik kalau Qurannya belum banyak. Ya, buat teman-teman juga yang masih banyak, masih jauh dari hafalan Quran, saya yakin habis pulang nih naik mobil juga kalau Quran kurang tapi banyak hafalannya. Ya. Kalau orang Betawi bilang saya mah nggak maido, betul. Nah, nggak disalahkan, artinya apa? Karena memang belum mampu. Nah, kita arahkan dia untuk senang. Dengan makin banyak hafalan nanti tergeserlah keburukan dalam dirinya. Tapi jangan membenarkan yang diharamkan. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Karena kalau betul para sahabat sudah melakukan, gitu loh. Pun terjadi khilaf, antum jangan bangga dengan khilaf. Ikuti yang tak berkhilaf. Apa? Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Gitu loh maksudnya, ya. Jadi jangan takutnya terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita masuk kepada pertanyaan.